tapi masih ada di sana memisahkan kita super terobosan dan Ragnar oleh Romeni oleh Sikat. Malam itu 9 Juni 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, 29.889 pasang mata menyaksikan timnas Indonesia. Tapi ada satu pasang mata yang berbeda. Ia bukan supporter, ia bukan jurnalis, ia adalah pelatih kepala tim nasional Vietnam. Kim Sang-sik duduk diam di tribun VIP, mengamati, mencatat, mempelajari setiap pergerakan Garuda, kaos polo putih, celana krem, ransel di punggung. Ia berbaur seperti penonton biasa, tapi tidak ada yang biasa dari kehadirannya malam itu. Dan ketika wartawan menemukannya, Kim hanya berkata singkat, "Saya di sini datang untuk menyaksikan timnas Indonesia. 3 bulan lagi di Stadion Pakansari Bogor mereka akan bertemu langsung. Bukan sebagai penonton dan yang ditonton, tapi sebagai dua pelatih yang saling beradu filosofi, saling beradu sistem, saling beradu jiwa kepemimpinan. Inilah cerita tentang dua pria, dua sistem. Satu panggung, dan satu pertanyaan yang belum pernah terjawab dalam 26 tahun sejarah Indonesia di Piala AFF. Apakah kali ini Garuda benar-benar siap terbang? Ketika John Herdman pertama kali berdiri di hadapan kamera PSSI pada 13 Januari 2026, ia tidak berbicara soal formasi, ia tidak berbicara soal pressing atau transisi, ia berbicara soal alasan, 280 juta alasan. Katanya, ini tentang menciptakan tujuan yang mendalam. 280 juta alasan mengapa kami bermain untuk meloloskan negara ini ke Piala Dunia. Menjadi kelompok pertama yang melakukannya, dan memungkinkan generasi penggemar Indonesia merasakan ajang terbesar di planet ini. Pelatih asal Inggris berusia 49 tahun itu punya prinsip yang tidak lazim untuk pelatih sepak bola kelas dunia. Ia percaya bahwa taktik tidak bisa bekerja tanpa fondasi budaya. Bahwa formasi paling canggih sekalipun akan runtuh jika jiwa tim belum terbangun. Kerangka budaya datang lebih dulu. Kerangka taktik menyusul setelahnya. Begitu keyakinannya. Maka hal pertama yang dilakukan Herdman bukan menganalisis data lawan. Bukan menyusun formasi, tapi membangun ruang ganti yang berbeda. Di dinding ruang ganti timnas Indonesia, ia menempelkan kata-kata Timnas Family Over Everything. Korbankan egomu. 280 million reasons. Ia membentuk kelompok 7 pemimpin. 7 pemain yang menjadi perpanjangan tangannya di dalam lapangan. Mereka yang bertanggung jawab atas jiwa tim bukan hanya kualitas individual. Mereka adalah Jay Itzes, Rizky Ridho, Kevin Dix, Martin Paes, Emil Audero, Calvin Verdong, dan Joey Pelupesi. Kata Herdman, kami bertemu secara virtual sebelum pemusatan latihan. Kami menganalisis situasinya, kami memahami di mana tim berada, apa yang jadi tantangannya. Ini bukan sepak bola biasa, ini lebih mendekati pelatihan militer, penanaman identitas kolektif sebelum pelatihan fisik. Lalu bagaimana dengan taktinya sendiri? Herdman memilih sistem 3 bek tengah, formasi dasar 3-4-3 yang sangat fleksibel, bisa berubah menjadi 4-4-2 saat bertahan, bisa menjadi 5 bek saat terdesak. Ia menyebutnya dengan istilah yang sederhana namun penuh filosofi. 3 box 3, 3 kotak agresif. Dinamis, langsung, ia menuntut bek ikut membangun serangan. Ini revolusi tersendiri dibanding era sebelumnya. Katanya, kami membutuhkan lebih banyak pemain yang memiliki visi bermain +1, melakukan overload, bek tengah maupun bek sayap yang punya keberanian tinggi untuk maju memecah garis pertahanan lawan. Dan buktinya sudah ada, sudah nyata, sudah tertulis dalam statistik. 5 Juni 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia melawan Oman, 23.677 penonton. Menit 13, Justin Hubner menyundul bola. 1-0, menit 27. Oleh Romeni memanfaatkan kesalahan bek Oman, 2-0. Gol kelimanya untuk Garuda. Paruh kedua, Ragnar Oratmangoen menerima umpan Ivar Jenner menyelesaikan dengan sempurna, 3-0. Dan Emil Audero menggagalkan penalti Oman di babak pertama. Bersih, tanpa kebobolan. Kemenangan 3-0 itu mengakhiri puasa 38 tahun Indonesia atas Oman. Kemenangan terakhir terjadi di Kings Cup tahun 1988. 38 tahun, 1 malam, 1 sistem, 1 budaya baru. 4 hari kemudian, 9 Juni, Indonesia kembali ke lapangan. Kali ini lawan Mozambik, 29.889 penonton. Rekor baru kehadiran di laga itu. Menit ketiga, sundulan Elkan Baget membentur tiang, hampir. Menit kesekian, rebound oleh Romeni dari tendangan sudut Kevin Dix juga membentur tiang. Hampir lagi, tapi kemudian menit 12, Ragnar Oratmangoen mengirim umpan terobosan. Oleh Romeni menerima, mengecoh kiper Mozambik, 1-0.
dan Mozambik tidak mampu melepaskan satupun tembakan tepat sasaran hingga peluit akhir berbunyi. 4 laga bersama Herdman, 3 menang, 1 kalah, 3 clean sheet, 8 gol dibuat, 1 kebobolan. Sistem Herdman bukan kekacauan tanpa arah, ini kekacauan yang teratur, chaos yang punya tujuan. Kim Sang-sik dan disiplin baja ala Korea. Jika Herdman adalah pelukis yang membangun jiwa sebelum kanvas, maka Kim Sang-sik adalah arsitek yang merancang struktur bangunan dengan presisi milimeter. Kim Sang-sik lahir 17 Desember 1976 di Haenam, Korea Selatan, mantan bek dan gelandang timnas Korea Selatan. 59 caps, tampil di Piala Dunia 2006 di Jerman. Ia ditunjuk melatih Vietnam pada 3 Mei 2024. Debutnya langsung mencatatkan kemenangan 3-2 atas Filipina, mengakhiri rentetan 8 kekalahan berturut-turut Vietnam sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia membawa Vietnam meraih 3 gelar, juara Piala AFF 2024, juara Piala AFF U23 2025, emas SEA Games 33, 3 gelar. Kurang dari 2 tahun, ini bukan keberuntungan, ini adalah sistem. Formasi Kim seperti Herdman adalah 3-4-3, tapi pendekatannya berbeda. Kim membangun dari disiplin terlebih dahulu, pertahanan ketat, pressing terstruktur, transisi yang cepat dan presisi. Ia menginginkan ke-10 pemain lapangan terlihat dalam satu layar televisi yang sama. Satu layar, 10 pemain, tidak ada yang tercecer, tidak ada ruang kosong yang tidak dijaga. Filosofi kepemimpinannya pun khas Korea, hierarkis tapi hangat. Ia berkata, "Saya hanya ingin pemain melihat saya sebagai kakak laki-laki." Dan Piala AFF 2024 membuktikan filosofi itu bekerja. Vietnam menjadi tim pertama yang mengalahkan Thailand di kedua leg final. 7 menang 1 seri sepanjang turnamen, 15 gol dibuat, 6 kebobolan. Selisih gol plus 15. Striker naturalisasi Nguyen Xuan Son yang lahir di Brasil dengan nama asli Rafaelson menjadi MVP dan top skor dengan 7 gol. Bahkan saat menderita patah tulang kering di leg kedua final, Vietnam tidak goyah. Inilah Vietnam yang akan dihadapi Indonesia. Bukan tim biasa, tim yang lapar mempertahankan mahkota. Dan untuk Piala AFF 2026, Kim sudah bergerak jauh sebelum turnamen dimulai. Pada 15 Juni 2026, ia merilis daftar 28 pemain. 5 diantaranya pemain naturalisasi. 3 adalah debutan baru. Kiper Patrick Legiang yang lahir di Slovakia dengan tinggi badan 1,88 meter. Gelandang muda Ngodang Koa yang lahir di Australia pada tahun 2006. Dan striker Nguyen Tai Loc, pemain kelahiran Brasil yang membela klub Ninh Binh. Mereka melengkapi 2 naturalisasi lama yang sudah teruji, Nguyen Xuan Son dan Do Hwang Hen. Kim tidak hanya mempersiapkan Vietnam secara taktis, ia mempersiapkan Vietnam secara psikologis untuk merebut kembali trofi yang sudah mereka genggam. Dan bagian dari persiapan itu adalah misi pengintaian ke Jakarta. Bayangkan skenario ini, Anda adalah pelatih tim nasional juara bertahan. Anda tahu lawan utama Anda di grup adalah Indonesia. Anda tahu mereka punya pelatih baru yang belum pernah Anda hadapi. Anda tahu mereka punya momentum. Anda perlu informasi lebih. Apa yang Anda lakukan? Kim Sang-sik terbang ke Jakarta, 9 Juni 2026. Ia duduk di tribun VI Pebarat SU GBK, kaos polo putih, celana krem, ransel di punggung, berbaur dengan supporter lain, mengamati bagaimana Herdman menyusun formasi, bagaimana pemain bergerak, bagaimana Indonesia bermain tanpa bola, bagaimana transisi mereka bekerja. Ketika media menemukannya setelah pertandingan dan bertanya soal kehadirannya, Kim menjawab ringkas, "Saya di sini datang untuk menyaksikan timnas Indonesia." Sebuah kalimat, tanpa penjabaran, tapi maknanya jelas. Lalu bagaimana reaksi Herdman? Santai, percaya diri, bahkan sedikit tersenyum. Katanya dalam konferensi pers usai laga, tentang pelatih timnas Vietnam yang hadir malam ini, tentu saja ia sedang mengamati. Namun saya tidak yakin susunan pemain yang kami turunkan saat ini akan sama dengan susunan yang akan berlaga di kejuaraan Asia Tenggara nanti. Ia menambahkan, gaya bermainnya akan berbeda, formasinya berbeda, dan pendekatannya juga berbeda yang sudah kami persiapkan sejak Mei. Dan kemudian, dengan nada yang bisa jadi hanya Herdman yang mampu mengucapkannya dalam situasi seperti ini, ia berkata, "Jadi saya berharap ia berkesempatan mengamati beberapa pemain kami malam ini, dan saya mengucapkan yang terbaik untuknya." Kalimat terakhir itu adalah senjata, bukan senjata api, bukan ancaman, tapi ketenangan yang meresahkan. Kepercayaan diri yang membuat lawan berpikir ulang. Herdman tahu sesuatu yang Kim belum bisa konfirmasi. Apa yang dilihat Kim di SUGBK hanyalah setengah gambar. Indonesia di Piala AFF akan sangat berbeda, karena sebagian besar pemain diaspora berbasis Eropa tidak akan tersedia. Bintang-bintang seperti Emil Audero, Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdonk, dan Ole Romeni kemungkinan besar tidak akan dilepas oleh klub masing-masing
asing karena Piala AFF berlangsung di luar kalender resmi FIFA. Kim sudah melihat Indonesia yang terbaik. Yang akan ia hadapi di Pakansari mungkin bukan tim yang sama. Ini ironi yang dalam, dan Herdman sangat sadar akan ironi itu. 24 Juli 2026, Piala AFF atau yang kini resmi bernama ASEAN Hyundai Cup 2026 dimulai. Indonesia berada di grup A bersama Vietnam, bersama Singapura, bersama Kamboja, dan Timor Leste yang lolos dari babak playoff setelah mengalahkan Brunei dengan agregat 6-1. Ini bukan grup mudah. Ini adalah grup di mana setiap poin diperebutkan dengan serius. Jadwal Indonesia, 27 Juli lawan Kamboja di Stadion Pakansari Bogor kandang, 31 Juli lawan Timor Leste tandang, 3 Agustus lawan Vietnam di Stadion Pakansari Bogor kandang, 7 Agustus lawan Singapura tandang. Laga lawan Kamboja adalah pembuka, dan pembuka itu penting. Kemenangan meyakinkan bisa membangun momentum psikologis. Kemenangan tipis atau hasil imbang bisa menciptakan keraguan sebelum laga terbesar tiba. Laga lawan Timor Leste adalah ujian di kandang orang. Jangan remehkan mereka. Mereka lolos dari playoff dengan semangat tinggi. Laga lawan Singapura di kandang mereka adalah penutup yang tidak bisa diabaikan. Singapura sudah lolos ke Piala Asia 2027 dan sedang membangun kepercayaan diri. Tapi semua mata tertuju pada satu tanggal, 3 Agustus, Indonesia versus Vietnam, Pakansari, kandang Garuda. Ini adalah laga penentuan peta kekuatan grup A, dan ini adalah laga yang sejak malam 9 Juni di SUGBK sudah mulai dipersiapkan oleh dua pelatih dengan cara yang sangat berbeda. 2000, Indonesia runner-up 2002, Indonesia runner-up 2004, Indonesia runner-up 2010, Indonesia runner-up 2016, Indonesia runner-up 2020, Indonesia runner-up 6 kali, 6 kesempatan, 6 kekalahan di ujung perjuangan. Tidak ada negara lain di Asia Tenggara yang berkali-kali mencapai final Piala AFF tanpa sekalipun menjadi juara. Ini bukan kutukan, ini adalah rekam jejak yang membutuhkan jawaban. Dan John Herdman punya cara yang menarik untuk menyikapi beban sejarah ini. Katanya, Indonesia belum pernah menang itu bagus bagi saya karena peluangnya terbuka. Kalau mereka sudah menang 6 kali beruntun, saya tidak akan merasa senyaman ini. Ini bukan kata-kata kosong. Ini adalah cara seorang pelatih mengubah beban menjadi bahan bakar. Ia juga pernah berkata kepada para pemainnya, kalian bisa menjadi generasi pertama yang memenangkan trofi untuk Indonesia. Jadi kalian bukan di sini untuk belajar, kalian di sini untuk menang. Generasi pertama. Dua kata yang mengandung tanggung jawab besar, sekaligus kebebasan yang luar biasa. Tidak ada ekspektasi spesifik karena belum pernah terjadi, tapi ada kesempatan untuk menulis sejarah. Dan Vietnam datang sebagai juara bertahan, dengan beban yang berbeda. Beban mempertahankan, itu juga bukan beban yang ringan. 6. Dua filosofi, satu pertanyaan. Keduanya pakai 3-4-3. Keduanya pelatih asing. Keduanya bicara soal jiwa tim sebagai fondasi. Tapi cara mereka membangun jiwa itu berbeda. Kim Sang-sik membangun dengan disiplin dan struktur, dengan presisi dan hierarki yang hangat, dengan sistem yang sudah terbukti menghasilkan 3 trofi dalam 2 tahun. John Herdman membangun dengan persaudaraan dan tujuan bersama, dengan kaos yang teratur, dengan kepercayaan bahwa ketika 280 juta alasan tertanam di hati setiap pemain, tidak ada formasi lawan yang bisa menghancurkannya. Keduanya meyakini hal yang sama, bahwa sepak bola dimenangkan bukan hanya di lapangan, tapi jauh sebelum peluit pertama berbunyi. Perbedaan mereka ada di jalan menuju ke sana. Kim memilih jalan yang telah terbukti, jalan yang sudah menghasilkan piala, jalan yang dimulai dari sistem dan berujung pada kepercayaan. Herdman memilih jalan yang terbalik, dimulai dari kepercayaan, dari budaya, dari makna, dan baru kemudian sistem mengikuti siapa yang benar. Mungkin keduanya, mungkin tidak ada yang benar sebelum 3 Agustus tiba. Perayaan 30 tahun kompetisi paling bergengsi di Asia Tenggara, dan Indonesia datang ke sana bukan sebagai tim yang tidak siap. Mereka datang dengan peringkat FIFA 118, naik 4 posisi setelah 2 kemenangan beruntun. Mereka datang dengan momentum yang nyata. Mereka datang dengan pelatih yang berani bermimpi, tapi mereka juga datang dengan keterbatasan yang harus diakui, tanpa sebagian besar pemain diaspora Eropa, dengan skuad yang lebih bertumpu pada Liga 1, dengan ujian yang nyata di grup A yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Kim Sang-sik sudah datang ke Jakarta untuk mengamati, sudah duduk di tribun SUGBK, sudah mencatat, sudah kembali ke Vietnam dengan informasi di tangannya. Herdman meresponsnya dengan senyum dan ketenangan, dengan keyakinan bahwa apa yang dilihat Kim hanyalah sepotong cerita, bahwa Indonesia yang sesungguhnya, Indonesia yang akan bermain di Pakansari 3 Agustus, belum sepenuhnya terlihat. Pertanyaannya bukan siapa yang lebih siap secara teknis, pertanyaannya adalah siapa yang lebih siap secara jiwa, siapa yang lebih percaya pada sistemnya saat momen besar tiba, siapa yang tidak gemetar ketika beban sejarah dan sorotan 280 juta pasang mata menekan dada. 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020, 6 kali runner-up. Apakah 2026 akan menambah angka ke-7 pada daftar itu? Atau untuk pertama kalinya dalam sejarah, Garuda tidak hanya terbang ke final, tapi mendarat sebagai juara? Jawabannya belum ada.
Tapi nanti, pada 3 Agustus 2026, di Stadion Pakansari Bogor, babak baru dari cerita panjang ini akan mulai ditulis. 2 pelatih, 2 filosofi, 1 panggung, dan 280 juta alasan untuk berharap. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan komentar pendapatmu. Apakah Indonesia bisa juara Piala AFF 2026 di bawah John Herdman? Sampai jumpa di video berikutnya.